Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veda Yaya dengan NIM 2285230010 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai disleksia guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir dengan dosen pengampu Ibu Melia Dwi Nurmala, SPSI, MPD. Yang pertama, definisi disleksia. Menurut Martini Jamaris tahun 2014, beliau mengatakan bahwa disleksia ini sebagai kondisi yang berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak memuaskan. Nah, individu yang mengalami disleksia ini tuh memiliki IQ yang normal, bahkan di atas normal, akan tetapi memiliki kemampuan membaca satu tingkat atau 1,5 tingkat di bawah IQ-nya. Nah, sedangkan menurut Mulyadi tahun 2010, beliau ini memberikan cangkupan yang lebih luas mengenai disleksia, yaitu merupakan kesulitan membaca, mengeja, dan menulis, serta kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-kata yang memberikan efek terhadap proses belajar atau gangguan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disleksia ini adalah gangguan proses belajar yang berpengaruh pada kesempatan atau kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Gangguan saraf pada bagian otak yang merespon bahasa membuat penderita disleksia ini kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata. Dan disleksia ini juga dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada ciri-ciri disleksia. Ciri-ciri dari usia 2-5 tahun ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, sulit mengingat nama alfabet, yang kedua, sulit mempelajari nama dan bunyi huruf, yang ketiga, sulit mempelajari kata-kata, yang keempat, sulit mengajari lirik lagu dalam nyanyian sederhana, yang kelima, sering salah mengucapkan kata-kata yang familiar, dan yang keenam, yang terakhir, tidak mengenali pola dalam bernyanyi. Nah, ciri-ciri pada usia 5-6 tahun yaitu ciri-cirinya yang pertama kesulitan belajar membaca, yang kedua ada tidak mampu memecahkan kata menjadi suara-suara, terus yang ketiga ada sering salah membaca kata, yang keempat sering mengeluh tentang sulitnya belajar membaca, serta yang kelima mulai muncul keenggangan untuk pergi ke sekolah. Dan ada juga ciri-ciri pada usia 6-15 tahun ini memiliki ciri-ciri yang pertama membaca dengan sangat lambat, terus yang kedua kesulitan mengenal kata-kata baru, terus yang ketiga menghindari membaca dengan suara keras di depan umum, mereka ini sangat menghindari. Terus yang keempat ada menolak mencari kata-kata dan jawaban pertanyaan. Lalu yang kelima ada kesulitan memahami makna bacaan. Yang keenam, sering salah menulis kata-kata. Yang ketujuh, ejaan yang buruk. Serta yang kedelapan adalah kesulitan mengikuti instruksi secara lisan. Lalu ada pula ciri-ciri pengidap disleksia ini pada usia 15 tahun ke atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada masih mengalami kesulitan membaca dan menulis. Lalu yang kedua ada menghindari kegiatan yang membutuhkan baca atau menulis. Yang ketiga ada kesulitan belajar di sekolah. Terus yang keempat kesulitan mendapatkan dan mempertahankan pekerjaannya karena gangguan yang dialami oleh penderita ini, yaitu disleksia. Yang terakhir ada yang kelima, yaitu memiliki masalah dalam hubungan sosial. Selanjutnya jenis-jenis disleksia. Berikut ada beberapa jenis disleksia yang umum diketahui. Yang pertama ada phonological disleksia atau yang biasa disebut disleksia fonologis. Nah, jenis disleksia ini tuh merupakan yang paling umum dan berkaitan dengan kesulitan dalam memahami hubungan antara bunyi dan huruf. Nah, individu yang mengidap disleksia ini, disleksia fonologis ini mengalami kesulitan dalam yang pertama, mereka tuh tidak bisa membedakan bunyi huruf yang mirip, misalkan bunyi
huruf B dan huruf D, dan bentuk huruf B dan D ini kan hanya yang terbalik gitu. Terus yang kedua, memadukan bunyi huruf menjadi kata-kata, mereka ini tidak bisa. Terus yang ketiga ada memecahkan kata-kata menjadi bunyi huruf, misalkan dengan mengeja huruf, mengeja kata-kata gitu. Terus hal ini tuh dapat menyebabkan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja oleh si penderita disleksia fonologi ini. Terus lalu yang kedua ada jenisnya disleksia permukaan atau yang biasa disebut dengan surface disleksia. Nah, jenis disleksia ini tuh berkaitan dengan kesulitan dalam mengenali kata-kata yang tidak dieja secara fonotik atau yang tidak sesuai dengan bunyinya. Individu yang mengalami disleksia permukaan ini atau disleksia surface ini adalah dapat mengalami kesulitan dalam yang pertama membaca kata-kata yang tidak biasa atau jarang digunakan. Terus yang kedua juga mereka tuh susah untuk mengenali kata-kata yang memiliki pola ejaan yang tidak konsisten gitu. Terus hal ini juga bisa menyebabkan kesulitan membaca dengan lancar dan memahami makna bacaannya. Lalu ada lagi jenis disleksia yang ketiga, yaitu rapid meaning deficit, yaitu jenis disleksia yang berkaitan dengan kesulitan dalam menyebutkan nama, huruf, angka, simbol dengan cepat dan akurat gitu. Nah, individu dengan disleksia rapid meaning deficit ini mengalami kesulitan dalam yang pertama ada menyebutkan nama, huruf, atau angka secara berurutan, mereka ini sulit gitu. Terus yang kedua, menyebutkan nama benda atau gambar dengan cepat, mereka ini nggak bisa gitu menyebutkan nama benda dan gambar begitu cepat gitu. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan kesulitan membaca dengan lancar dan memahami makna bacaan mereka. Lalu yang keempat itu jenisnya ada double deficit disleksia. Nah, jenis disleksia ini merupakan kombinasi dari disleksia fonologis yang tadi atau fonologikal dan disleksia rapid meaning deficit gitu. Nah, individu dengan double deficit disleksia ini mengalami kesulitan dalam semua aspek yang disebutkan pada kedua jenis disleksia tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan yang lebih parah dalam membaca, menulis, dan mengeja. Kemudian ada faktor penyebab disleksia. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa disleksia dapat diturunkan dalam keluarga. Nah, jika orang tua atau saudara kandung mengalami disleksia, nah resiko anak untuk mengalaminya itu lebih tinggi dibanding dengan orang tua yang tidak memiliki riwayat disleksia. Para ilmuwan juga telah mengidentifikasi beberapa gen yang terkait dengan disleksia. Namun penelitian ini tuh masih terus dilakukan untuk memahami peran gen-gen tersebut tuh secara lebih mendalam. Terus ada juga yang kedua faktor lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan ini bisa menyebabkan resiko terjadinya disleksia, antara lain yang pertama kelahiran prematur atau dengan berat badan rendah gitu. Terus yang kedua bisa dengan paparan nikotin, alkohol, atau zat nafsa selama masa kehamilan dari sang ibu. Yang ketiga bisa dengan cedera otak pada masa prenatal atau postnatal gitu, postnatal. Nah, yang keempat juga bisa dengan infeksi pada masa anak-anak nih. Dan yang kelima bisa dengan kurangnya stimulus bahasa dan kognitif pada masa awal perkembangannya. Yang terakhir, cara penanganan disleksia. Nah, salah satu metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis penderita disleksia ini adalah dengan metode fonik. Nah, metode fonik ini berfokus pada meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Nah, dalam metode fonik ini penderita akan diajari untuk yang pertama mengenali bunyi kata yang terdengar mirip seperti pasar dan pagar. Ini kan sama-sama suaranya hanya beda di kata S dan G-nya saja. Maka itu harus terus diulang-ulang agar penderita disleksia ini bisa kembali gitu, bisa sembuh dari disleksia. Yang kedua, mengeja dan menulis. Nah, mulai dari kata sederhana hingga kalimat yang rumit gitu.
Terus yang ketiga bisa dengan memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut gitu. Yang keempat, membaca kalimat dengan tepat dan memahami makna yang dibaca. Terus yang kelima, menyusun kalimat dan memahami kosakata yang baru. Nah, disleksia kan juga bisa terjadi pada anak-anak. Berikut adalah penanganan pada masa anak-anak. Yang pertama ini bisa dengan membaca dengan keras di hadapan anak. Nah, dengan membaca keras di hadapan anak ini bertujuan untuk agar si anak ini bisa mendengar dan bisa mengikuti apa yang telah kita bacakan gitu. Terus yang kedua bisa dengan memberi semangat pada anak agar berani membaca, dengan kita memberi dukungan dan semangat agar si penderita ini bisa semangat gitu untuk belajar membaca, mengeja, dan menulis. Yang ketiga bisa dengan bekerja sama dengan guru di sekolah. Selanjutnya, disleksia juga bisa terjadi pada orang dewasa. Berikut penanganan disleksia pada orang dewasa. Yang pertama, melatih atau membimbing pasien secara rutin agar kemampuan pasien ini dalam membaca bisa meningkat. Terus yang kedua, membantu pasien mempelajari, mengelola, dan mengatasi masalah yang menyebabkan disleksia di tempat kerja dengan terapi okupasi. Nah, yang ketiga bisa dengan cara membacakan perintah yang tertulis untuk menghindari kesalahan pasien dalam melakukan perintah tersebut gitu. Terus yang keempat bisa dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang dapat memudahkan pasien dalam bekerja gitu, seperti memakai alat perekam ketika rapat, terus atau menggunakan aplikasi yang dapat mengubah tulisan menjadi kata-kata atau sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.